tanpa menunggu Paus meninggal pun, itu 2009 United sudah juara Champions League gitu kan. Nggak perlu nunggu Paus harus meninggal dulu kan. Jadi Selamat datang kembali di The Number 10 Show. Selamat kepada Liverpool Football Club yang berhasil menjuarai Liga Premier League yang ke-20, gelar ke-20. Kami mewakili fans Manchester United dimanapun di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat. Apakah Liverpool klub tersukses di Premier League? ya kalau secara kuantitatif ya benar yang paling sukses secara Ap- kuantitatif gitu kan. Mm-mm. Cuman kalau misalnya konteks ini di dilemparkan ke misalnya ke fans-fans klub tertentu ya tentu tidak. Itu hal yang wajar kayaknya kan. Fans klub tertentu itu siapa? Ya kayaknya sebenarnya kalau mau yang disandingkan itu kan praktis hanya dua tim aja ya kalau dengan konteks tim tersukses kan antara Liverpool sama United gitu kan. Mm. Eh, Hanya saja kalau misalnya dibilang tersukses untuk gabungan semua gelar, baik itu domestik ataupun Eropa gitu, ya memang secara angka Liverpool menjadi tersukses karena yang paling banyak raihan gelarnya kalau nggak salah ada selisih. Mbak, jauh sih, Kalau lumayan sih. ditotalin 6 apa 7 gelar gitu kalau total-total semuanya gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya untuk di domestik di Liga Inggris kayaknya enggak gitu karena kalau misalnya walaupun secara raihan sama 20 gelar tapi 20 gelar itu di 25 tahun terakhir Liverpool hanya Tiga, dua. dua ya. Ya, United hanya tiga dua belas kan. Ya. United ada 13 gitu. Jadi Mm. memang kalau hitung-hitungan statistik itu pintar-pintarnya kita aja. Mau condongnya kemana, ya kita sesuaikan parameternya. Sebenarnya itu anu sih, untuk menjawab apakah Liverpool klub tersukses di di Inggris itu, iya Hmm. benar. Bolehlah kita mengatakan, saya sebagai fans United itu bisa mengatakan Liverpool oke jadi klub tersukses di Premier League, di Liga Inggris, di Inggris. Hmm. Karena secara kuantitatif gelar seperti yang kamu bilang tadi, lebih banyak gelarnya dibanding Man United. Tapi satu Hmm. hal yang perlu dicamkan baik-baik ya sama fans Liverpool ya. Liverpool boleh jadi klub tersukses di Inggris, tapi Manchester United itu still the greatest football club in the UK, you know. Hmm. Liverpool itu Tapi boleh klub tersukses, tapi eh, the greatest football club in the UK masih Manchester eh, United, Pak. kalau misalnya ditanya berdasarkan apa itu katanya? Berdasarkan masih ada pemain yang mau pindah ke United padahal posisi klubnya 15. Iya, iya, iya. Karena yang secara secara historical club itu ya itulah bedanya sebenarnya kalau misalnya dibilang MU sekarang menjadi atau fans fans United itu sekarang jadi fans yang dikit-dikit bicarain histori gitu kan. Hmm. Eh Sebenarnya kalau misalnya yang menyampaikan itu adalah klub yang memiliki histori, sebenarnya itu banter yang relevan sebenarnya. Tapi kalau misalnya banter yang seperti itu disampaikan oleh klub yang tidak memiliki histori, ya, itu sebenarnya menjadi pertanyaan gitu kan. Karena kalau misalnya itulah gunanya memiliki histori gitu dan untuk dibanggakan di masa depan gitu kan. Kalau misalnya klub Hmm. lain yang membanter itu kemudian ternyata klubnya nggak memiliki histori ya sebenarnya memang nggak ada yang perlu dibanggakan dari klub itu. Siapa itu klubnya? Langganan juara dua. Langganan juara dua. Kena lagi. Oke, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang semifinal leg pertama Champions League yang hari ini akan mempertemukan Arsenal dengan Paris Saint-Germain, dan kemudian di keesokan harinya di hari Rabu atau Kamis dini hari waktu Indonesia itu Barcelona Inter Milan Internazionale. Hari berikutnya bergeser ke di kompetisi kedua, Europa League. eh, United bertandang ke Athletic Bilbao, ke San Mames. Arsenal Paris Saint-Germain, bagaimana
kamu mengantisipasi semifinal leg pertama ini? Karena begini, ternyata tadi saya buka-buka Instagram kan, terus Hmm. siapa namanya yang fans Arsenal TV, Arsenal TV atau siapa itu yang gede itu, yang Hmm. badannya gede. Jadi dia tuh Hmm. bilang gini, terakhir kali Paus meninggal, tim Inggris juara di Champions League Hmm. tahun 1978. Paus John Paul pertama meninggal. Itu juaranya Hmm. Nottingham Forest. Hmm. Tahun 2005 John Paul kedua juga wafat. Yang juara adalah Liverpool. Tahun 2022 Paus Benedict Manchester City juara Champions League. Dan menurut klaim si kawan ini, tahun 2025 akan menjadi milik. Kita tahu sendiri cuma ada satu tim di Inggris yang bermain di Champions League. Sebenarnya kalau misalnya mau dikaitkan seperti itu juga, tanpa menunggu Paus meninggal pun, itu 2009 United sudah juara, juara Champions League gitu kan, nggak perlu nunggu Paus harus meninggal dulu kan. Jadi jadi ya ya itu mungkin satu peristiwa yang kebetulan aja gitu kan. Hanya saja memang terkait semifinal Champions League ini, di samping dari peristiwa itu cocokologi, Hmm. memang dari superkomputernya Opta, eh, Arsenal itu diunggulkan unggulan pertama untuk juara Champions League dengan probability 31,3% gitu. Kemudian diikuti posisi kedua Barcelona, ketiga PSG, keempat Inter gitu. Hmm. Ya dari superkomputer itu sebenarnya, dari aku pribadi agak mengejutkan kalau misalnya Inter diposisikan Paling terakhir. nomor 4 gitu. Hmm. Aku nggak tahu parameternya apa, hanya saja kalau misalnya kita lihat dari track record 2-3 musim Champions League terakhir ini, Inter baik di domestik dan di pentas Eropa cukup konsisten kan. Bahkan pada saat Inter kalah dari Manchester City, itu kekalahannya juga sangat tipis 1-0 Satu lewat golnya kosong. Rodri. Hmm. Itu pun permainan City yang kita kenal bisa mendominasi permainan dari possession ball-nya, nggak yang bikin Inter kewalahan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari segi unggulan, memang ya dan dibandingkan dengan penampilan memang wajar sih kalau Arsenal pun kalau misalnya diunggulkan menjadi unggulan pertama. Hanya saja ini turnamen Eropa yang mungkin ada faktor-faktor non teknis yang berpengaruh gitu. Salah satunya mentalitas gitu. Aku lupa siapa yang pernah bilang gitu, dari 4 tim ini yang tersisa kayaknya mentalitas yang paling dua terbawah itu ya Arsenal sama PSG gitu. Barcelona dan Inter kalau berbicara di pentas Eropa, dua tim ini menjadi unggulan gitu. Jadi yang kamu lihat di postingan Instagram itu kayaknya ya untuk Menghibur meraup hati fans Arsenal engagement aja. aja kayaknya. Oh, kirain menghibur hati fans Arsenal karena leg pertama udah kalah nanti kayaknya. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh harus menunggu atau mengkaitkan dengan kematian Paus gitu. Aus. Dengan kemenangan lawan Real Madrid kemarin, sebenarnya itu udah menjadi salah satu gambaran untuk yang bisa dibanggakan oleh fansnya Arsenal sebenarnya gitu kan. Hmm. Eh, karena menang dua laga di lawan Real Madrid itu bukan sebuah apa ya, pekerjaan yang mudah, dia di apalagi di pentas Eropa gitu. Tadi kan kamu bilang soal superkomputer. Itu Mm. superkomputer dari zaman kapan sih? Dari 2000 berapa itu selalu bikin model. Mana ada pernah benar? Itu dia mungkin bisa jadi ya, hasil probability angka yang keluar itu ya akumulasi dari performa mungkin 1-3 tahun terakhir, kemudian performa domestik digabungkan dengan performa di kompetisi Eropa gitu. Eropa. Tapi yang tidak bisa tercapture di situ adalah mentalitas dari klubnya kan. Kalau kalau secara kalau secara materi kok dan kualitas pemain ya, itu kan beberapa episode sebelum ini tuh kamu pernah bilang kayaknya materi pemain Paris Saint-Germain ini kayaknya yang paling merata dari semua lini kan, dan
Uniknya karena Luis Enrique yang notabene dari Spanyol bisa membuat chemistry antar pemain itu, antar lini itu bisa berfungsi secara optimal dan tidak mengandalkan satu pemain. Bahkan di musim ini PSG itu kalau nggak salah role di lini tengahnya itu lebih fokus ke Vitinha, Ya. dan dengan nggak adanya Mbappe justru serangan PSG itu bisa 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 melakukan ancaman dari setiap sudut gitu ya. Sementara Arsenal kalau misalnya kita mengambil parameter dari Real Madrid kemarin, ya memang menang dua dua leg itu memang menang mudah. Tapi apakah Real Madrid yang dikalahkan sama Arsenal itu adalah Real Madrid yang selama ini merupakan Real Madrid? Karena kan ada beberapa pandangan juga yang bilang kalau ya ini Madrid transisi sebenarnya. Bahkan nggak adanya peran yang ada di lini tengah itu justru nggak kelihatan gitu loh di Madrid. Ya oke lah menang lawan Madrid dua laga, tapi untuk menjadikan itu dijadikan sebagai parameter kayaknya aku masih kurang serk aja sih kalau kalau Arsenal ini digadang-gadang menjadi juara karena berhasil mengalahkan Real Madrid. Wah, belum tahu aja dia Inter sama Lautaro Martinez besok. Ya memang ya itulah sebenarnya uniknya kompetisi pertandingan yang dipentaskan di kompetisi baik itu Champions League ataupun Europa League gitu kan. Hmm, Eh Mungkin kalau misalnya kita berkaca ke musim-musim sebelumnya gitu, tidak akan terlalu ada highlight, ada tim yang eh apa menjadi kuda hitam kemudian juara gitu karena dominasi Real Madrid juga dengan 15 gelar Champions League itu jadi kayak mentahbiskan kalau ini kompetisi sebenarnya adalah kompetisi miliknya Real Madrid. Madrid. Hmm, Siapapun pelatihnya, pemain bintangnya sudah keluar mulai dari Cristiano, Benzema, Gareth Bale masih tetap bisa mendominasi gitu. Hanya saja memang musim ini karena memang Real Madrid juga apa ya, secara performa akibat dari badai cedera di awal musim, bahkan praktis kayaknya center back-nya itu sering Tchouaméni menjadi tandemnya Rudiger, kemudian di sisi eh, ini Kamavinga. kiri Kamavinga, kanan itu kadang Valverde gitu kan, Hmm, yang biasanya diisi oleh Dani Carvajal ataupun biasanya gantian dengan Lucas Vazquez. hmm, Jadi memang secara performa memang Real Madrid musim ini bukan hanya di Champions League, di Liga Spanyol pun masih diasapin oleh Barcelona, dan terakhir di Copa del Rey berapa dua hari yang lalu, dua. 3 hari yang Hmm, lalu gitu. Jadi memang secara permainan Madrid ini masih tetap menghibur kok ditonton, hanya saja memang yes. kita nggak tahu apakah ini menjadi sebuah kedatangan Mbappe itu menjadi beban gitu ke permainan Real Madrid gitu. Jadi Karena ini menjadi beban. antitesis yang jadi bisa dimanfaatkan PSG kan, karena sekarang ini tanpa Mbappe Hmm, permainan PSG itu baik dalam transisi bertahan ataupun menyerang justru lebih fluid gitu karena tidak ada satu sosok yang 10 teman yang lain itu tersentralize harus bola itu ke Mbappe gitu. hmm, Kalau misalnya di Madrid itu Mbappe juga kayaknya kalau misalnya diposisikan di nomor 9 itu dia dia itu butuh ruang gitu. Sedangkan kalau misalnya mau ditempatkan di kiri sudah ada Vini gitu. Dan hmm. tidak jarang kalau misalnya ada kita lihat highlight-highlight di mana di sisi kiri Madrid itu numpuk ada Vini, Iya, ada Rodrigo, ada ada Mbappe Mbappe. gitu. Jadi mungkin ini musim transisi bagi Madrid dan Mbappe gitu. Jadi kalau misalnya memang dari gambaran atas pencapaian Arsenal, apakah dengan mengalahkan Madrid itu jadi memberikan peluang lebih besar mereka untuk juara? Ya mungkin bisa jadi 50-50 gitu. Tapi karena memang secara performa Arsenal itu ya kita tidak bisa menutup mata juga kalau misalnya mereka apa ya tampil cukup konsisten di 3 musim terakhir ini. Hanya sekedar apa ya mentalitas untuk konsisten sampai finish menjadi peringkat 1 itu yang menjadi PR-nya Arteta gitu.
Tapi kalau misalnya kita lihat dari laga lawannya nanti yaitu PSG, walaupun misalnya super komputernya Opta juga mengunggulkan PSG itu hampir 45 banding 28% gitu, sisanya draw. Hmm. Memang kalau misalnya kita bandingkan performa PSG lawan Liverpool itu sebenarnya aku ngelihat kayak kurang fair aja untuk eh, probability ini karena PSG itu dengan lini serangnya Dembele, Kvaratskhelia, kemudian sama Barcola Barcola. itu itu benar-benar kayak apa ya? Tim yang kita kenal Barcelona di zaman-zamannya False Nine, Cesc Fabregas, Messi. Messi Oh. kemudian. Jadi itu semua tim pada saat melakukan build up serangan itu Hmm. lini kedua dan eh, lini depan itu tidak ada ruang yang misalnya bisa dimanfaatkan oleh lawan. Jadi dengan memanfaatkan umpan cepat dan dua sayap yaitu kadang bertukaran ya. Iya, Barcola sama Mbappe ini di sisi kanan, tapi yang Dembele, konsisten di kiri itu adalah Barcola sama eh, Dembele. Barcola sama Dembele, Hmm. Kvaratskhelia di sisi kiri. Di kiri. Ini Hmm. menjadi mungkin tantangan ke Arsenal karena salah satu keunggulan Arsenal itu sebenarnya yang bisa paling kita lihat musim ini kan di set piece takernya Set ya. piece. Mungkin ini bisa menjadi PR bagi Luis Enrique sih karena apalagi bermain di leg pertama nanti malam ini kan di Emirates gitu. Jadi Iya. kalau misalnya set piece momen di Arsenal bisa dipatahkan oleh PSG, hasil imbang kayaknya menjadi hasil yang paling realistis kalau menurutku kalau misalnya bisa di ini ya bisa diantisipasi gitu. Tapi kalau misalnya momen-momen di corner kick tendangan bebas, walaupun sebenarnya tendangan bebas kita nggak tahu lah itu hanya momentumnya Declan Rice saja atau tidak ya gitu ya kan. Tapi Iya. masalah set piece taker di corner kick Arsenal itu yang punya variasi itu menjadi PR sih bagi lini belakangnya PSG. Aku tadi sempat anu sih, pas kamu menyebut eh, membandingkan lini depannya PSG dengan lini depan dengan Barcelona di era False Nine, yang kamu sebut Fabregas, Messi. Yang bikin aku sedikit ketawa Hmm. tuh anu, kok bisa-bisanya Anda berpikirnya langsung ke Barcelona gitu. Hah? Padahal sebenarnya aku mau nyeletuk bukan seperti United era Tevez Ronaldo Rooney kah? Kalau era Tevez Ronaldo Rooney sebenarnya justru bukan false nine ya, malah justru itu tiga tiga penyerang murni malah Iya, menurutku gitu. Jadi nggak mereka ada false lebih nine-an, dominan nggak ke ada. depan. Iya. Karena kalau misalnya di zamannya false nine Real Madrid itu kan itu memang apa ya, kayak Fabregas itu bisa ditempatkan di false nine, Kak. Tapi kalau misalnya pada saat ada striker dia bisa menjadi center midfield gitu. Sedangkan kalau Iya, di zaman United itu tuh nggak ada berlaku yang seperti itu gitu kan. nggak ada Eh, pak, nggak ada pak. itu hanya terjadi pada saat Rooney sudah mulai masuki usia uzur gitu kan. Hmm, Tevez hanya berapa musim? 2 musim dua musim, di United gitu kan. dua Jadi musim. Ronaldo praktis di winger gitu. Jadi lebih ke arah Barcelona sih kalau menurutku. Oke, oke. Kayaknya kalau misalnya ada satu apa ya, key point atau elemen Hmm. kunci yang bisa membuat PSG menang, Hmm. meraih 3 poin di Emirates nanti malam itu Hmm. faktor faktor Luis Enrique. Advantage-nya PSG di sini kalau kalau kulihat ya, lebih ke bagaimana Luis Enrique itu bikin pendekatan mungkin terkait bagaimana dia mungkin Enrique memposisikan bagaimana dia di posisinya Arteta karena mereka Hmm. sama-sama dari Spanyol, mereka sama-sama pernah Ya. bersentuhan dengan Barcelona secara nggak langsung dan Ya. secara langsung gitu kan. Jadi ada satu kayaknya aku positif sih di pertandingan leg pertama nanti PSG menang ya mungkin 2-0 kayaknya. Arsenal tuh nggak bakal nyetak gol di Emirates nanti. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita coba telah faktor apa yang bisa membuat Arsenal menang ataupun sebaliknya membuat PSG menang. Kalau yang aku lihat sih memang Arsenal kalau tampil di Emirates Stadium itu bisa dibilang cukup perkasa ya. Kayaknya jarang jarang melihat Arsenal itu kalau tampil di Emirates itu tidak mendominasi baik dari positioning ataupun dari pola penyerangan yang
bisa dibilang sporadis lah gaya gaya khasnya Arsenal lah gitu. Hanya saja kalau misalnya ke sisi lain, pengalaman Enrique pernah melatih Barcelona dan timnas Spanyol itu dan eh, irisan geografi itu sesama dari Spanyol antara Mm, Arteta dan Enrique itu, mm. mungkin ini bisa menjadi faktor yang tidak bisa apa ya, yang Dibaca tidak sama bisa kelihatan superkomputer. secara langsung gitu. Oh, Ya, oke, oke, oke. jadi faktor kematangan berpikir kira-kira eh, langkah yang seperti apa yang harus diambil PSG di leg pertama ini, mungkin kita tidak, mungkin kita akan kaget kalau misalnya PSG bisa jadi akan pragmatis gitu. Mm, Karena pada saat lawan Liverpool di leg kedua itu aku cukup terkejut juga sebenarnya bagaimana dominasi dominasi PSG itu ke Liverpool eh, dari bukan bukan hanya masalah counter attack ya, tapi di ruang-ruang sempit itu Dembele dan Vitinha kemudian dibantu oleh Joao Neves itu mm. betul-betul kayak memporak-porandai lini tengahnya Liverpool gitu. Apakah itu bisa diulangi nanti di Emirates? Eh, Kayaknya menurutku sih kemungkinannya kecil karena itu posisinya PSG pada saat lawan Liverpool kemarin itu karena di leg pertama di Paris itu imbang kalau salah, imbang kan, kayak Nah, imbang kemudian jadi memang harus all out PSG. Sedangkan ini sudah di babak semifinal itu tidak bisa melakukan atau sangat diharamkan lah melakukan kesalahan kecil, apalagi PSG punya kesempatan di leg kedua bermain di laga home gitu. Jadi eh, mungkin di sinilah nanti faktor dari pengalaman dari Enrique yang bisa menjadi penentu hasil akan memihak ke PSG gitu. kenapa kita lebih fokus ke PSG? Karena eh, PSG yang sekarang itu menurutku apa ya? Memang agak berubah sih, agak beda sih dibanding PSG yang sebelumnya. Cuma yang aku masih 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 kepikiran itu adalah kan Mbappe ini keluar nih, terus diganti sama Ya. Kvara yang notabene di musim lalu, 2 musim lalu di Serie A itu Mm-mm. superstar di domestik kan di Italia. Pindah ke PSG, kok Kvara ini jadi kayak sinar mega bintangnya itu nggak segemerlap pada saat dia di Italia, tapi nggak segemerlapnya ini dalam konteks positif gitu loh. Artinya kan Kvara ini bukan Mm. cuma satu pemain yang bisa mengubah PSG gitu loh, tapi Mm. semua pemain yang ada di PSG itu punya kontribusi gitu. Kelihatan perannya Vitinha, Joao Neves, Barcola yang masih muda gitu kan. Bahkan Mm. Dembele sekalipun yang musim sebelumnya yang pada saat Mbappe masih ada itu dia Mbappe Mm. itu jadi shadownya Mbappe gitu. Tapi Farah ini agak unik sih karena dia eh, nggak terlalu dapat spotlight di Mm. apa ya di media gitu terkait Mm. kontribusinya bersama PSG. Kalau kita ngomongin David Raya nggak usah lah ya, karena ini kiper Eh. butut sebenarnya. Bejo aja dia tuh karena ada Saliba di depan sama Gabriel. Iya, ya harus diakuin duet Saliba dan Gabriel itu layaknya duet Charles Puyol dan Gerard Pique di zamannya Victor Valdes sih. Ah, betul juga sih ya. Ya, memang kalau misalnya dibilang back terbaik di Liga Inggris 2-3 musim terakhir, ya Hmm. dua nama itu bisa masuk daftar gitu. Hanya saja jangan kebablasan aja lah membanding-bandingkan ke yang lalu-lalu gitu Ah, kan. itu dia Pak. Jangan sampai ada, jangan sa aku nggak kebayang loh kalau misalnya seandainya Arsenal yang juara Liga di musim ini, itu Hmm. perdebatan itu udah berkepanjangan Pak. Itu Saliba sama Gabriel itu sudah dianggap Mm-mm. ini Sol Campbell sama John Terry mungkin atau pemain-pemain zaman lebih dulu lagi. Rio Iya, iya. Ferdinand Rio Ferdinand Nemanja Vidi udah nggak dianggap Pak. Hmm. Soal Jadi kalau ah kalau misalnya khusus yang Gabriel sama Saliba ini sih aku lihat memang secara sistem dari Arteta itu
Cocok. Arteta sukses untuk membangun struktur di lini belakang Arsenal itu bisa compact gitu, nggak ada Mm-mm. yang lari-lari kan. Jadi mereka selalu masalah transisi maju ataupun dalam posisi bertahan itu tidak ada yang out of position gitu. Jadi ini menjadi apa yang membuat lini pertahanan dari Arsenal ini tampil kompak gitu. Dan yang kamu bilang tadi masalah David Raya, aslinya kan kelihatan kalau misalnya di posisi-posisi set piece penalti kan, kelihatan lah aslinya gitu. Ah, Jadi yang dia tuh ngapain dia lompat ke kiri padahal iya iya tahu 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 tahu. iya yang lawan Everton itu, yang Everton penalti itu ya. Everton ya yang kalau nggak salah imbang 1-1 gitu. Jadi memang ya duet duet Gabriel sama Saliba itu menjadi tandem ya, di 2-3 musim terakhir ini yang terbaik di Liga Inggris sih. Kiper sudah, eh, lini belakang sudah, Ya. depan sudah. Dua lini tengah menurutmu Joao Neves dengan Vitinha. Ini kan ini dua pemain ini sebenarnya secara postur tubuh itu sama-sama mungil, sama-sama kecil gitu. Kalau misalnya kita bandingkan holding atau dua gelandangnya Arsenal dengan Hmm. dua gelandangnya PSG, secara head to head, menurutmu apakah pemainnya Vitinha sama Joao Neves ini secara kualitas individu, secara technical abilities di atas dari mengimbangi atau mengimbangi gelandangnya Arsenal, holdingnya Arsenal. eh, secara secara sistem sebenarnya di lini tengah Arsenal sama PSG ini hampir-hampir mirip yaitu tiga Hmm. sejajar Luan Nah ya, Neves kemudian Vitinha sama Fabian Ruiz gitu. Dan kalau misalnya mau kita head to head kan tiga pemain ini dengan Declan Rice, Thomas Partey dengan Odegaard, yang membedakan mungkin hanya Thomas Partey yang menjadi holding murni gitu di lini tengahnya Arsenal, sedangkan Odegaard dengan Declan Rice itu lebih apa ya, lagi-lagi balik lagi lebih roaming dia kan. Jadi lagi bisa balik lagi apa center mid, FC? bisa bisa center mid, bisa juga mengeksploitasi lini sayapnya lawan gitu kan. Sedangkan tiga center midnya PSG ini kalau aku ngelihat ya tiga-tiganya itu roaming semua gitu, Iya, roaming dan semua. Iya, iya. roaming semua. Hanya saja Vitinha sama Juan Neves ini mungkin ya daya jelajahnya bisa lebih luas dibandingkan dengan Hmm, lini Fabian tengahnya Arsenal Arsenal. gitu. Dan Fabian Ruiz dia karakternya itu karakternya hampir-hampir mirip seperti Odegaard yang punya visi gitu, bisa melepaskan umpan gitu. Sedangkan memang kalau misalnya Arsenal, Thomas Partey kayaknya tugasnya adalah menjaga keseimbangan di Ya. posisi nomor 6 gitu. Jadi Mm-mm. memang kalau misalnya dilihat dari keseimbangan ataupun stabilitas tim, mungkin dengan adanya Thomas Partey bisa menjaga jarak antara lini belakang dengan lini depannya Arsenal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Thomas Partey ini lagi off gitu, ya Hmm. tiga lini tengahnya PSG bisa ada di mana-mana gitu. Iya. Kalau misalnya nanti ternyata ini barang jadi ada harus man to man marking gitu, Eh, ya tinggal nunggu siapa yang duluan habis napas saja kan. Nah, hanya saja keunggulannya Arsenal yang dimiliki oleh Declan Rice, ya kayaknya yang memiliki stamina yang Iya. apa ya, yang paling baik dibanding dengan gelandang yang lain, dan itu bisa terlihat dari aku lupa kayaknya statistik dari gol atau dari mana gitu. Jadi posisinya Declan Rice ini center midfield tapi menjadi tapi statistiknya dia membuat crossing itu ke kotak penalti yang menjadi yang terbanyak gitu. Jadi agak-agak unik Menarik juga. karena memang dia juga perannya juga selain dari center mid mungkin ya box to box gitu kan. Jadi maju maju mundur gitu kan. Jadi memang inilah yang dimanfaatkan dari stamina-nya gitu. Jadi Ngangkut sedangkan kalau air, Pak. misalnya
Iya. Memang kalau misalnya dibandingkan head to head, aku malah memang ngelihat siapa nanti yang akan ada satu pemain yang lagi off gitu, itu menjadi Hmm. penentu kayaknya gitu. Dan Hmm. yang paling mungkin nanti off itu dari enam nama ini Thomas Partey sih kalau aku lihat. Jadi memang kalau misalnya Thomas Oke. Partey sudah kayaknya nggak bagus lah atau misalnya tiba-tiba kartu merah gitu kan, ya Hmm. ini menjadi bisa membuyarkan eh, rencana-rencana yang disusun oleh Arteta sih. Unik. Iya, iya aku sepakat. Aku sepakat sih sama sama eh, apa breakdownmu soal lini tengah dua 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 tim ini. Yang yang menariknya dari Arsenal musim ini tuh kalau di musim sebelumnya kan terlalu berpusat pada Odegaard kan. Tapi Ya. justru di musim ini nggak tahu ya apakah memang Arteta sudah bisa mengutilisasi atau bisa memaksimalkan daya jelajahnya Declan Rice atau stamina-nya fisiknya Declan Rice yang bahkan mungkin 120 menit kalau bisa itu 120 menit nggak berkacak Hmm. pinggang itu nggak bertolak pinggang itu Declan Rice itu. Iya. Jadi yang bahkan dengan statistik yang kamu sebutin tadi, Declan Rice crossing paling banyak itu masih nggak masuk akal sih Hmm. di kepala aku tuh karena perannya dia sebagai central mid kan yang ya ya kapan sih sebenarnya central midfield lebih banyak melakukan crossing ke kotak penalti gitu. Jadi ya mungkin Iya. memang Arteta Arteta sudah menemukan formula yang membuat timnya itu nggak terlalu berpaku atau berfokus di satu opsi pada saat transisi dari bertahan ke menyerang aja di kakinya di kakinya Odegaard itu. Di pertandingan yang lain Barcelona Internazionale, kamu menjagokan Barcelona lolos kah atau kamu di kandang siapa pertama ini besok? Barcelona. Di Camp Nou berarti. Di Camp Nou Ya. Internazionale second leg di sorry Giuseppe Meazza. Eh, dengan Barcelona berhasil menjuarai Copa del Rey, Ya. kemudian masih ada kans mereka menjuarai Liga dan bukan nggak mungkin mereka bisa treble di musim ini gitu. Tapi sekuat apa sebenarnya Internazionale ini sampai Barcelona itu perlu waspada gitu. Internazionale ini kalau aku lihat ya, tim yang kayak pura-pura aja gitu, kayak nggak pura-pura tim yang pura-pura nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan auranya. Padahal aslinya udah kalau udah main itu udah nggak tahu ini tim mau dibendung kayak gimana. Jadi eh, Barcelona Inter ini aku sempat kepikiran pada saat prediksi City lawan Inter di final eh, 2023. 2 tahun lalu ya, dua Iya. tahun lalu gitu. Hmm. Inter itu memang dia dengan pakem 3-5-2 eh, memaksimalkan dua wingback itu memang jadi salah satu kunci pada saat ada satu momen itu dua wingback menjadi eh, yang akan sangat kelihatan gitu. Hanya saja Barcelona memang kalau misalnya kamu tanya siapa kira-kira yang bakalan lolos atau siapa yang diharapkan lolos itu Barcelona itu bukan hanya masalah seorang Rafinha sendiri ya. Tapi mulai Hmm. dari belakang itu bagaimana organisasi offside trap-nya Barcelona yang kayak aku lupa di pertandingan yang lawan Real Madrid itu Mbappe bisa sampai lebih dari 10 kali offside gitu kan. Dan itu offside trap-nya itu yang memang bukan yang tipis-tipis gitu, tapi mulai dari garis tengah itu kayaknya memang high defensive line semua Ya. empat backnya Barcelona gitu. Hmm. Nah, dengan karakter Inter yang kayaknya bukan tim yang kayak kamu bilang tadi nggak kayaknya kayak pura-pura bodoh gitu kan atau misalnya atau kayak nggak punya identitas tapi justru malah memang Inter itu kayak kalau aku lihat justru tim dari empat tim ini menjadi tim yang paling dewasa gitu yang paling Iya. Iya. kayaknya tahu bagaimana cara menang gitu kan. Hmm. 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 Yaitu memang salah satu kuncinya lini pertahanan mereka tuh bahkan selepas dari Onana pindah
dengan Jan Sommer itu menjadi kunci kesuksesannya Inter, baik itu di Liga Italia, walaupun misalnya Napoli masih menjadi anu ya kapolista gitu. Mungkin ini bisa menjadi pertandingan yang akan alot ya, alot, karena bisa jadi kedua tim ini akan bingung kira-kira mereka masih mau, idealisme gaya bermainnya masih tetap mau dipertahankan atau tidak gitu kan. Hmm. Karena kalau misalnya offside trap ini memang, kalau yang jadi incarannya itu kan untuk menjebak penyerang lawan gitu. Iya. Sedangkan Inter itu memiliki dua wingback yang bisa mencuri space, Hmm. lari dari lini kedua gitu kan. Jadi Hmm. bisa jadi gagal offside trapnya dan itu akan sangat berbahaya karena dua wingbacknya Dumfries dan Di Di Marco Marco. itu selain punya kecepatan tapi punya naluri juga untuk masuk ke kotak penalti ataupun melakukan spekulasi dari luar kotak penalti gitu. Hmm. Dan Lautaro Martinez tipikal penyerang yang bukan Nunggu bola ya. statis di depan gitu, Iya, tapi iya. mau mundur dan mau menjadi bola pemantul bagi lini kedua ataupun seperti misalnya Hakan Calhanoglu gitu kan. Mungkin dua pertandingan di semifinal Champions League musim ini, s- terlepas dari tidak adanya nama Real Madrid, ya, ini bisa menjadi dua pertandingan ataupun empat pertandingan di dua leg ini menjadi sangat menarik karena empat tim ini bermain dengan yang punya identitas masing-masing, khususnya di musim ini ya. Yang mungkin bisa menjadi yang sulit untuk apa? Untuk merubah gayanya ataupun memang kayak gitu gayanya, ya Inter Arsenal. ini gitu. Oh, Inter. Dan Inter ini karena memang kadang tim Italia itu kan, ya bisa dibilang tim Italia itu yang punya apa, naluri bertahan yang Hmm. paling baik dibanding dengan klub dari liga yang lain gitu kan. Walaupun misalnya aku lupa sekarang siapa tiga center backnya selain dari Bastoni, De Vrij masih, Bastoni sama Bisek itu Iya, Bisek ya. eh apa ya, Twin Tower yang bukan hanya sekedar punya fisikal tinggi tapi punya kecepatan, bisa melepaskan umpan-umpan diagonal ke depan gitu. Jadi laga Barcelona Inter ini juga yang bikin aku penasaran nanti kira-kira dua tim ini bakalan tetap mempertahankan idealisme gaya bermainnya nggak? Apalagi Barcelona ya, kira-kira masih tetap mau menggunakan sistem offside trap atau tidak gitu. Lihat anu ya, empat empat tim ini ya dari yang dan apalagi Inter sama ketemu sama Barcelona. Kalau aku lihat, aku malah melihatnya ini akan menjadi semifinal yang kamu bilang alot, tapi akan menjadi sangat menarik juga karena Hmm. kita sudah bicarakan di episode sebelumnya, episode terakhir itu tentang bagaimana Hansi Flick yang orang Jerman tapi bisa bisa meracik Barcelona yang jadi seatraktif sekarang gitu. Hmm. Kemudian internasional Inter, pelatih Italia tapi bisa punya set play yang bisa dipakai tanpa meninggalkan Catenaccio-nya yang menjadi identitas Italia gitu. Semifinal yang satu ini menurutku akan jadi sangat menarik sih. Apakah Hansi Flick akan bermain nggak high defensive line, justru lebih ke mid block? Justru kayaknya kalau misalnya dia mid block tuh makin digempur Pak Hmm. sama ini si Dumfries sama Hmm. anu sama Di Marco. Aku Hmm. yang Barcelona itu nggak habis pikir sih perannya seorang Jules Koundé ini yang bisa versatile gitu. Ya, sebenarnya memang karena memang musim ini Barcelona ya di luar dari prediksi banyak orang kayaknya bisa apa, saat ini sementara menjadi peringkat satu di La Liga dan tampil konsisten di kompetisi Eropa, selain dari Jules Koundé itu memang, iya, praktis 11 pemain yang biasa diturunkan itu tidak ada yang apa ya, semua bisa memberikan kemampuan terbaiknya, terlebih Lamine Yamal gitu. Tapi sebelum ke situ, Dumfries kayaknya cedera, jadi kayaknya yang main itu, dan Darmian, ya lawan Bayern Munchen kemarin juga oh, Darmian gitu. legenda Jadi United dong.
Ya, sebenarnya memang kalau misalnya ini nanti dua tim ini bisa bermain dengan starting eleven terbaiknya, harapan kita sebenarnya sebagai penonton netral itu kan bukan hanya dalam konteks jumlah gol ya, tapi dari segi Hmm. permainan kira-kira Barcelona yang biasa tampil apa ya, flare-flare di sisi kiri, di sisi kanan oleh Kanan. Lamine Hmm. Yamal dan dari sisi kiri ada Rafinha tiba-tiba masuk di kotak penalti gitu kan. Hmm. Apakah itu nanti akan works lawan tim dari Italia? Iya, kayaknya aku lihat kayaknya nggak akan bisa gitu karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya aku nonton itu yang Barcelona lawan Benfica di penyisihan grup dan di Penyisihan. setelah itu ada lagi mereka ketemu tuh Iya. eh itu memang justru kayak Remontada itu di Barcelona gitu yang memang kayaknya dari lini belakang tuh memang semuanya kompak gitu kan. Jadi Iya, iya. tiba-tiba Iya, iya. tiba-tiba bisa ada situasi di mana satu pemain di udah extra time masih bisa lari lari kencang gitu. Dan kalau misalnya nanti ternyata Inter ataupun lini belakangnya Inter ini tidak bisa meredam Lamine Yamal ataupun Rafinha, ya opsi opsi dari lini belakang masih ada Julius Konde dan Frankie De Jong yang bisa menjadi Oh, memotori iya. lini apa pola penyerangan dari Barcelona gitu. Tapi aku malah lihat karena ini bermain Camp Nou. di home-nya Barcelona, aku nggak tahu masih udah di Camp Nou atau masih di yang di stadion ininya ya. Kayaknya masih di belum di Camp Nou deh kayak main kayaknya. Oh, belum Cuman ya? di belum di stadion kandangnya Barcelona ini mungkin bisa jadi kayak yang pada saat proses pada saat Inter lawan Bayern Munchen gitu. Hmm. Inter juga bermain leg pertama itu di Allianz Arena di Jerman berhasil menang tipis 1-2 gitu. Ya, yang kayak gitu bisa bisa aja terjadi nanti di Barcelona gitu. Dan memang Hmm. permainannya Inter mungkin bukan yang permainan-permainan yang anu ya, entertainable gitu, tapi Ya. memang Taktika ya itu kalau aku melihat Inter tuh kayak main sabar tapi kayak satu momen klik switch udah jadi itu iya. barang. Iya, Inter ini kayak mungkin bisa jadi kalau digambarkan kayak apa ya, futsal main gitu, yang kalau yang timnas-timnas futsal gitu, yang kayaknya memang bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan sekecil apapun gitu kan, Hmm. tapi kapan ada kesempatan harus bisa dimanfaatkan gitu. Jadi memang ya Inter ini mungkin oportunis lah gitu. Jadi bisa memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun, tapi memang nggak mau mengambil inisiatif yang gegabah yang bisa merusak organisasi eh, lini belakang ataupun lini tengahnya Inter gitu. Hmm. Dan yang menjadi pemain kunci di Inter untuk menjaga kestabilan ini mungkin sosok Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu mungkin Calhanoglu. bisa menjadi dua pemain kunci sih untuk menjaga stabilisasi dari eh, struktur Inter ini. Seberapa jago ini menurutmu Lamine Yamal? Terus sama satu lagi nih, kalau dari Inter kamu bilang Nicolo Barella sama Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu kita nggak usah pertanyakan lah kualitasnya dari central attacking midfielder terus di drop jadi CDM pun dia bisa. Kualitas seorang Nicolo Barella itu menurutmu apakah memang dia ini underrated di FC seperti yang ada di FC gitu, FC Hmm, 2025 gitu. hmm, Terus satu pemain lagi dari Barcelona yang menurutku ya kalau misalnya dia bisa hmm, menjadi pembeda di pertandingan nanti itu Dani Olmo sih kalau aku lihat ini pemain memang sih hmm, dia itu kayak ruang geraknya terbatas, bukan terbatas kayak limited ya terbatas ya. Cuma hmm, dia bisa mencuri bisa bisa ngambil keputusan masuk ke ruang yang nggak pernah disangka-sangka sama pemain lain tapi dia hmm. bisa tiba-tiba ada di situ gitu di posisi itu. Gimana gimana tanggapanmu soal Lamine Yamal? Seberapa tinggi kamu mengapresiasi seorang anak muda yang yang Akademi La Masia ini sama satu pemain nama tadi Nicolo Barella. Lamine Yamal tuh gimana ya? Dia kayak gabungan
gabungan pemain Brazil sama pemain Argentina sih ya kalau jadi dia kayak lebih nggak cocok menjadi pemain Spanyol gitu. Salah satu keunggulannya dia tuh kan memang cutbacknya yang bisa menipu lawan dan Hmm. kadang bisa membingungkan lini pertahanan lawan itu apakah dia mau nyuting atau melepaskan Kasih umpan. umpan ke tiang Iya. jauh gitu kan. Dan memang umpan tiang jauhnya ini yang kadang kadang tuh eh, memang bukan hanya sekedar peran dari Lamine Yamal tapi bagaimana teammates-nya gitu bisa membaca umpan tersebut di tiang jauh gitu. Mungkin bisa jadi ya ini hanya sekedar afirmasi kalau akademi dari La Masia itu menjadi salah satu akademi terbaik di dunia gitu yang bisa menghasilkan pemain bahkan Yamal sudah 17 apa udah 18 ya atau kayaknya Masih masih 17, 17 kayaknya. masih 17, masih Ya, 17. yang tahun lalu yang rame dia yang 16 tahun kan yang Iya, dibilang masih ujian gitu kan. Jadi ya mungkin ya kalau misalnya saat ini dibilang pemain muda terbaik di Eropa, Yamal. kalau yang sebelum-sebelumnya hanya nama Mbappe gitu kan, ya Hmm. sekarang Lamine Yamal lah kayaknya menjadi superstarnya di Eropa gitu. Tapi kalau misalnya eh, kita lihat nanti lebih jauh lagi, ini kan menjadi musim kedua Lamine Yamal Ya, tampil menjadi anu ya tim inti di Barcelona kan. Mungkin bisa menjadi faktor dari Hansi Flick juga yang bisa membuat Yamal seperti ini dengan sistematis dari gaya-gaya eh, yang dibawa oleh Hansi Flick dari Jerman gitu. Tapi kalau misalnya melihat dari starting elevennya Barcelona yang memang bisa kita lihat ada Gavi dan Frankie de Jong juga yang menjadi double pivotnya Barcelona. Ini menjadi faktor yang membantu Lamine Yamal juga kayaknya untuk bisa menjadi eh, lebih leluasa di sisi kanannya Barcelona gitu. Terlepas dari itu, memang Yamal dengan usia 17 tahun, kira-kira nanti dia akan seperti apa ke depannya. Mungkin musim depan bisa menjadi akan penentu dia akan kemana? Apakah menjadi Ballon d'Or contender hmm. atau tidak gitu? Mungkin itu tahun depan lah akan menjadi penentunya Lamine Yamal gitu. Kemudian masalah Barella sih, Barella ini mungkin kalau misalnya bagi fans Serie A menjadi sosok pemain yang selalu tampil konsisten ya di Inter Milan gitu karena mungkin yang yang kekurangannya Barella ini hanya ya tidak ada yang apa ya faktor superstarnya tuh nggak ada di dia gitu nggak ada namanya nggak menjual gitu nggak ada masuk dalam iklan-iklan gitu jadi memang mungkin itu juga manfaat yang diterima oleh Inter karena ini pemain jadi fokus main bola aja kan jadi Fokus main bola aja, iya, iya. Iya. Dengan usia sekarang mungkin masuk golden age-nya itu 28 tahun, ya masa depannya di Inter dan masa depannya Inter akan terjamin sih 2 sampai 3 tahun ke depan gitu dengan adanya Nicola Barella dengan usia 28 tahun setidaknya bahkan kayaknya yang umur 35 aja masih prima kan di Serie A gitu kan. Nah, Iya. jadi kayaknya bukan hanya 2 3 tahun gitu kan. Masih ada 10 tahun lagi masih bisa malah kayaknya. Jadi peran dari Barella dan Lamine Yamal sama-sama penting. Hanya saja eh, substansinya mungkin berbeda. Lamine Yamal lebih kepada masalah eh, produktivitas gol dari timnya, apakah dia yang mencetak gol ataupun menjadi sumber assist. Sedangkan Nicolo Barella untuk menjaga stabilitas dari Inter sendiri di lini tengah.